Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada. Nah jadi guys, di video kali ini kita bakal bahas seputar Grab driver ya. Nah jadi bagaimana cara mencegah terjadinya orderan fiktif. Nah jadi buat teman-teman driver pemula yang bingung atau yang sering terkena orderan fiktif ya, bagaimana sih cara mengatasi orderan fiktif? Nah, hal tersebut itu sering terjadi baik itu untuk driver pemula ataupun driver yang sudah lama di Grab driver. Nah, meskipun mereka sudah tahu cara pengembalian dananya, tapi di sini aku akan kasih beberapa tips buat kalian ya, cara mencegah terjadinya orderan fiktif guys. Nah jadi apalagi buat teman-teman yang pemula ya, jangan panik ketika terkena orderan fiktif. Nah jadi untuk pembahasan kita kali ini, aku bakal bahas cara mencegah ya guys. Jadi cara mencegah agar tidak terkena orderan fiktif. Nah jadi biasanya untuk orderan fiktif ini itu sering terjadi antara GrabFood sama GrabMart guys ya. Nah jadi keseringan terjadi itu mereka membuat orderan fiktif, atau pelaku ya membuat orderan fiktif, dan indikasinya atau tujuan mereka itu untuk menipu guys. Jadi untuk menipu si drivernya itu sendiri. Nah jadi buat teman-teman itu harus hati-hati dan kalian harus tahu ciri-ciri orderan fiktif. Jadi biasanya itu untuk orderan fiktif sering terjadi di GrabMart sama GrabFood. Nah kali ini aku bakal bahas yang di GrabFood aja ya guys. Jadi pada saat masuk orderan, misalnya sekarang masuk orderan GrabFood guys, terus teman-teman bisa lihat jumlah nominalnya di rincian ya, di bagian rincian untuk jumlah nominalnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sana itu belanjanya itu sekitar 100 lebih ya, 100 lebih misalnya. Nah jadi sebelum kalian ke resto, kalian untuk menghindari orderan fiktif, kalau jumlahnya di atas 100.000, kalian konfirmasi dulu ke customernya guys. Cara konfirmasinya sangat mudah. Kalian bisa konfirmasi lewat telepon gratis melalui fitur yang disediakan di aplikasi Grab Driver, atau juga kalian bisa telepon langsung lewat nomor. Nah jadi terkadang ada juga yang mereka konfirmasi lewat chat. Jadi misalnya Kak sesuai titik ya. Nah itu belum bisa jaminan itu adalah orderan ori atau orderan yang betul gitu ya. Tetapi teman-teman pastikan ya, kalau misalnya nggak bisa dihubungi secara aplikasi, jadi teman-teman bisa ambil nomornya. Jadi salah satu ciri-ciri orderan bukan fiktif itu mereka nomor teleponnya nomor Telkomsel ya. Nomor teleponnya itu nomor Telkomsel guys. Jadi kalau sudah masuk nomor Telkomsel, terus kalian telepon ya. Jadi pastikan telepon agar nomornya aktif. Jadi ketika kalian telepon, kalian konfirmasi ke customernya guys. Jadi kalau misalnya diangkat, bisa konfirmasi, Mbak order GrabFood ya? Iya misalnya gitu ya. Nah jadi yang paling sering sih kalau misalnya yang order GrabFood itu cewek, dipastikan itu adalah orderan benar-benar ya. Jadi orderan bukan tipu-tipu, bukan fiktif guys. Karena jarang sih kalau cewek itu lakukan penipuan ya, lebih sering yang laki-laki gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kalian dapatkan nomor yang nggak aktif, terus dihubungi juga nggak bisa, kalau misalnya nominalnya di atas 100.000, jangan kalian ambil ya guys, karena percuma nanti. Apalagi kalau misalnya kalian pemula, kalau nggak tahu cara pengembalian dananya, nanti otomatis kalian nggak bakal kembali dananya ya. Meskipun kalian bisa dapatkan makanan, terus kalian nggak tahu ya untuk cara pengembalian dananya. Nah itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk
mengambil orderan atau mendeteksi orderan fiktif atau orderan palsu, teman-teman. Nah, jadi cara untuk mendeteksinya itu sangat mudah ya. Jadi kalian nggak perlu memakai trik apapun ya. Jadi yang jelas kalian konfirmasi dulu ke customer untuk menghindari adanya orderan fiktif. Nah, jadi seperti itu ya. Terus ada beberapa ciri-ciri orderan fiktif yang lain ya. Ada dari GrabMa, Grab Just Tip. Nah, kalau untuk Grab Just Tip ini itu sering terjadi gini guys. Jadi kalau indikasi orderan fiktif itu mereka meminta kita itu untuk membayar belanja online. Nah, misalnya dia titip pesan, nanti bayar di kode ini ya mas, nanti saya ganti di rumah. Nah, jadi hal tersebut itu jangan kalian percayai, karena itu sudah pasti orderan fiktif guys. Jadi sering banget ya pelaku-pelaku yang melakukan penipuan, biasa dari GrabFood itu ketika kita menyelesaikan orderan fiktif itu pasti mereka telepon lewat WA, terus mereka mengatasnamakan kantor Grab dan katanya bakal mengembalikan orderan atau dana yang sudah kita beli ya. Jadi GrabFoodnya yang sudah kita belanja katanya mereka akan kembalikan gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya nominal dari GrabFoodnya misalnya 100.000, terus ada juga yang si pelakunya ini menanyakan apakah di dompet tunai ini saldonya banyak atau gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada 100 atau 1 juta gitu, pasti mereka nggak ngincar yang saldo di awal lagi guys, tapi mereka ngincar yang di dompet tunai kita. Jadi mereka itu embel-embelnya itu mereka mau menyelamatkan saldo yang di dompet tunai. Nah, jadi mereka akan mengkonfirmasi bahwa untuk saldo yang sekarang di dompet tunai ini untuk diubah ke rekening OVO dulu guys. Jadi nanti mereka bakal ngehack rekening OVO kita ya, dan ketika mereka mengambil atau mengirim pesan, terus pesannya disuruh copy di link mereka ya, di link HP mereka, dan hal tersebut bakal membuat OVO kita dihack oleh mereka ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, jangan terjerumus ke orderan fiktif, atau yang penting ya kalian jangan panik ya. Nah, jadi sedikit tips buat driver pemula, kalian jangan panik ketika mengalami orderan fiktif. Nah, kalau misalnya kalian panik, kalian bisa ke teman-teman sesama driver yang sudah paham, bisa kalian tanyakan bagaimana cara pengembalian uang atau dana yang sudah habis kalian belanja gitu. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar masuk update video terbaru lainnya. Oke guys, jadi cukup sampai sekarang ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.